tugas mata kuliah Public Relation. Perkenalkan, saya Aprilia Yunia Putri dengan NPM akhir 010 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Maulidia Aisyah dengan nomor NPM 012 sebagai PR. Saya Arum Alia Rahma dengan NPM akhir 014 sebagai wartawan. Bentuk tim eksekutor Dispar Bali bakal tertibkan Villa-Villa Bodong. Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah membentuk tim khusus untuk menertibkan usaha-usaha akomodasi pariwisata ilegal di Pulau Dewata. Tim khusus itu akan bergerak melakukan pengawasan dan pendataan villa, hotel, restoran, dan usaha akomodasi pariwisata lainnya. Kadispar Bali Cok Bagus Pemayun mengatakan soal penertiban usaha-usaha akomodasi pariwisata ilegal merupakan komitmen Gubernur Bali Wayan Koster. Menurut Pemayun, Koster telah menegaskan hal itu saat rapat koordinasi daerah antar dinas pariwisata seluruh kabupaten kota di Bali. Pemayun mengatakan pihaknya akan melakukan sidak terhadap usaha akomodasi pariwisata ilegal, namun tim yang telah dibentuk akan terlebih melakukan pengawasan dan pendataan. Selamat pagi rekan-rekan media dan semua pihak yang hadir. Saya Aprilia Yunia Putri sebagai moderator konferensi pers hari ini yang membahas isu hangat di sektor pariwisata. Maraknya penginapan ilegal di Bali yang lebih dipilih oleh wisatawan asing pada tahun 2025. Bersama saya telah hadir Public Relation Officer dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Maulidia Aisyah, dan rekan dari media Arum Alia Rahma yang akan menyampaikan pertanyaan secara kritis. Baik, terima kasih. Saya Maulidia Aisyah, mewakili Dinas Pariwisata di Bali. Kami menyadari adanya peningkatan penggunaan penginapan ilegal oleh wisatawan asing. Dan menurut kami, fenomena ini memang menjadi tantangan yang sangat-sangat serius karena menimbulkan kerugian bagi sektor formal, sektor pariwisata, dan juga akan mengurangi pemasukan pajak daerah. Langkah yang kami ambil adalah melakukan identifikasi dan pendataan ulang terhadap penginapan yang tidak berizin, serta menggandeng pemerintahan desa dan aparat untuk menertibkan keberadaan mereka. Kami juga mendorong platform digital seperti Airbnb dan lainnya untuk menyaring properti yang terdaftar. Di sisi lain, kami juga menyadari bahwa faktor harga, fleksibilitas, dan juga promosi menjadi alasan wisatawan memilih jalur ilegal. Dan oleh karena itu kami akan meningkatkan kualitas dan juga daya saing penginapan resmi melalui sertifikasi, digitalisasi, dan juga kemitraan komunitas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arum Alia Rahma dari perwakilan wartawan. Di sini saya akan menanyai kepada PR di Dinas Pariwisata terkait kasus ini. Nah, pertanyaan saya itu apa penyebab utama pemerintahan belum bisa mengontrol penyebaran penginapan ilegal di seluruh Bali? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Arum. Saya akan menjawabnya karena pertanyaan ini sangat-sangat penting. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya pengawasan terhadap akomodasi informal berbasis online dan juga adanya banyak penginapan yang tidak tercatat secara administratif dan berpindah-pindah platform promosi. Selain itu, keterbatasan personal di tingkat desa juga menjadi kendala dalam melakukan inspeksi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan bertanya lagi mengenai kasus ini yang kedua kalinya, yaitu apakah wisatawan yang menginap di penginapan ilegal akan dikenakan sanksi? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang berikutnya buat Saudari Arum. Dan di sini saya akan menjawab. Saat ini kami dari Dinas Pariwisata di Bali lebih fokus untuk mengedukasi dan juga pencegahan. Wisatawan asing sering tidak menyadari bahwa penginapan yang mereka pilih melanggar aturan. Dan di sini kami sedang menyiapkan sistem informasi wisata berbasis digital untuk membantu mereka untuk memilih akomodasi yang legal dan juga terverifikasi.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan bertanya, ini adalah sesi terakhir antara tanya jawab saya dengan PR. Nah, di sini menurut PR, bagaimana dampaknya terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata internasional? Mari. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Arum, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Saudari Arum. Dampaknya pasti cukup signifikan dari keamanan, kenyamanan, dan juga reputasi destinasi yang sangat tergantung pada akomodasi yang digunakan wisatawan. Karena jika adanya terjadi masalah di penginapan ilegal seperti kejahatan, pembunuhan, kebakaran, hal ini dapat mencoreng nama baik Bali di mata dunia. Maka dari itu kami sangat serius dan akan menangani isu ini. Terima kasih atas informasi dan klarifikasi yang disampaikan oleh Public Relation Officer. Semoga langkah-langkah konkret ini mampu mengembalikan kepercayaan wisatawan dan memperkuat industri pariwisata di Bali yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Konferensi pers ini kami akhiri. Sampai jumpa dan tetap semangat menjaga citra pariwisata Indonesia.